Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Oktavia Putri, NRP 0919040032 dari program studi D4 Teknik Otomasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang IoT Network Protocol Bluetooth. Bluetooth telah berada di pasar teknologi sebagai saluran koneksi nirkabel antar perangkat sejak Ericsson menemukannya pada tahun 1994. Sejak itu, teknologi Bluetooth telah berkembang dengan pesat dan telah menjadi solusi konektivitas nirkabel masuk untuk perangkat yang dapat dikenakan gadget dan perangkat lainnya. Saat ini, Bluetooth bisa ditemukan di mana-mana, contohnya seperti mobil, speaker, perangkat yang dikenakan, perangkat medis, handphone, dan lain-lain. Bluetooth adalah media teknologi nirkabel jarak pendek yang digunakan untuk bertukar data antara dua perangkat elektronik dalam jarak pendek. Proses ini sepenuhnya menghilangkan penggunaan primitif kabel untuk konektivitas. Bluetooth Exchange bekerja menggunakan gelombang radio UHF atau dikenal sebagai radio gelombang pendek dengan pita radio mulai dari 2402 GHz hingga 2480 GHz dan membangun PAN atau Personal Area Network. Biasanya, perangkat Bluetooth Master dapat terhubung ke maksimal itu 7 perangkat saat berpergian, namun beberapa perangkat Bluetooth tidak memiliki kapasitas untuk terhubung hingga jumlah perangkat yang tersedia yaitu 7. Koneksi semacam ini disebut dengan Piconet, jaringan komputer ad hoc yang dibuat pada saat itu menggunakan teknologi Bluetooth. Selanjutnya di sini ada Bluetooth klasik dan Bluetooth Low Energy atau BLE. Bluetooth klasik biasanya digunakan pada speaker nirkabel, headset, dan sistem infotainment mobil. Sedangkan BLE atau Bluetooth Low Energy itu lebih menonjol dalam aplikasi yang tertarik pada konsumsi daya dan mentransfer sejumlah data yang kecil lebih jarang seperti ponsel, perangkat, sensor, dan lain-lain. Dan di situ sudah ada tabel antara perbedaan klasik Bluetooth dan Bluetooth BLE. Selanjutnya kita masuk ke Bluetooth Low Energy atau BLE. BLE sendiri menggunakan pita ISM 2,4 GHz yang sama dengan protokol nirkabel lainnya. Berbeda dengan saluran Bluetooth klasik 79,1 MZ, Bluetooth BLE ini hanya memiliki 40 saluran yang lebarnya 2 MZ. BLE juga menggunakan modulasi GFSK 1 Mbps yang memberikan jangkauan yang lebih tinggi daripada Bluetooth klasik. BLE menggunakan algoritma frekuensi adaptif untuk melompat di antara saluran yang tersedia, di mana hanya sebagian dari frekuensi yang tersedia yang digunakan dan dapat dengan cepat pulih dari hilangnya paket karena saluran yang buruk. Teknik ini memastikan energi yang lebih rendah dikonsumsi radio. Bluetooth klasik menggunakan urutan harapan semu mengubah frekuensi transmisi 1600 kali per detik. Kita lanjut ke jaringan mesh Bluetooth. Bluetooth Mesh IoT adalah sistem jaringan mesh komputer berdasarkan Bluetooth Low Energy atau BLE yang memungkinkan komunikasi banyak ke banyak, many to many di antara perangkat yang terhubung melalui radio Bluetooth. Dalam jaringan IoT Mesh Bluetooth, setiap pesan memiliki alamat sumber dan tujuan di mana perangkat menerbitkan pesan ke tujuan mereka, yang merupakan satu hal, sekelompok hal, atau segalanya. Bluetooth Mesh jaringan IoT adalah game changer untuk jaringan perangkat nirkabel. Tidak mengherankan bahwa ini menetapkan panggung untuk gelombang konektivitas baru dari jaringan yang dibangun secara keseluruhan hingga layanan pintar di seluruh kota, terutama di era rumah
bangunan komunitas, dan otomasi industri saat ini. Selanjutnya ke jenis Bluetooth. Teknologi Bluetooth dapat diklarifikasikan menjadi 3 jenis perangkat yang seperti pada gambar. Yang pertama itu ada Bluetooth klasik, yang kedua ada Bluetooth Smart Ready, dan yang ketiga ada Bluetooth Smart. Bluetooth klasik yaitu memiliki throughput yang lebih tinggi, sebagian besar digunakan untuk transmisi audio dan file nirkabel. Radio klasik memiliki dukungan untuk Bluetooth Smart. Selanjutnya yaitu yang pada kanan gambar ada Bluetooth Smart. Bluetooth Low Energy dicap sebagai Bluetooth Smart dan hanya mentransmisikan informasi negara. Ini dirancang khusus untuk aplikasi dengan siklus tugas rendah, yaitu radio secara efektif menyala untuk waktu yang singkat. Perangkat Bluetooth Smart tidak dapat berkomunikasi dengan perangkat Bluetooth klasik. Selanjutnya yaitu yang tengah, Bluetooth Smart Ready. Perangkat ini pada dasarnya adalah perangkat hub seperti komputer, smartphone, dan lain-lain. Mereka mendukung perangkat klasik dan smart, sama seperti smartphone dapat terhubung ke speaker Bluetooth untuk mengirimkan audio dan juga berkomunikasi ke pelacak kebugaran. Sekian dari saya, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.